Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah konseling populasi khusus. Saya Via Fezriani. Nama saya Taskia Vini Rafiani. Saya Novalina. Saya Pananda. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan salah satu materi dalam mata kuliah konseling populasi khusus. Fokus materi yang akan kami sampaikan adalah tentang klien pencandu, khususnya pencandu narkoba. Apa sih yang dimaksud dengan pencandu narkoba, jenis narkoba, kemudian faktor penyebab pencandu narkoba, serta cara penanganan yang diperlukan untuk seorang pencandu narkoba. Dan yang terakhir adalah tentang layanan BK yang diperlukan untuk diberikan kepada seorang pencandu narkoba. Candu dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kegemaran. Dengan kata lain, pencandu dapat disebut sebagai penggemar. Sedangkan narkoba atau yang biasa disebut dengan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya merupakan bahan atau zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara dihirup, diminum, ataupun disuntikan dapat mengubah pikiran, perilaku, dan perasaan seseorang. Karenanya narkoba itu dapat menimbulkan rasa ketergantungan bagi para pemakainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika. Di sini saya akan menjelaskan ciri pecandu dan jenis narkoba. Ciri fisik pengguna narkoba, biasanya berat badannya akan turun drastis, mata cenderung dan merah, lalu bibir akan terlihat hitam. Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, ada bekas luka, sayatan, dan terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas gigitan. Mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepala sering nyeri, dan persendian nyeri. Banyaknya lendir dan hidung, diare, bulu kuduk berdiri, suka tidur, dan lalu ada jenis narkoba, kokain, ganja, ekstasi, heroin, dan metamfetamin. Faktor penyebab pecandu. Biasanya, orang yang candu dengan narkoba memiliki teman yang seorang pecandu nafsa juga. Lalu mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, maupun seksual, termasuk hubungan saudara. Memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, ataupun keluarga. Faktor penyebab lainnya adalah adanya alasan psikologi, trauma sosial, perangdian, dan penyakit mental. Cara penanganan pecandu narkoba. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Saya lanjut, saya akan menjelaskan tentang cara penanganan terhadap pasien pecandu narkoba. Cara penanganan terhadap pasien pecandu narkoba itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mencegah sebelum terjadi, dan yang kedua adalah sudah terjadi, lalu dilanjutkan dengan proses rehabilitasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mencegah sebelum terjadi. Sebelum terjadinya korban, sebaiknya pencegahan dilakukan dimulai dari lingkungan yang paling kecil, seperti keluarga, pemberian informasi terhadap anak usia dini sampai dengan remaja, baru kemudian meluas ke lingkungan sekitar seperti pergaulan pertemanan, lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, cara yang ditempuh dalam melakukan hal tersebut, yaitu mencegah sebelum terjadi, itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, jangan memberi ceramah. Yang dimaksud adalah hal ini tuh dapat menyebabkan anak merasa ingin menjauh dari diri kita, karena kita terlalu memberikan sesuatu informasi yang bersifat ceramah, bukan yang informasi penting yang menurut mereka itu menarik, seperti itu. Yang kedua, jangan menggunakan metode yang bersifat menggurui, karena anak-anak atau remaja pada umumnya tidak suka jika menerima informasi yang bersifat menggurui. Tapi sampaikanlah informasi kepada anak-anak dan remaja itu yang seperti yang sedang viral sekarang, berita apa yang sedang viral sekarang, dengan cara membuat video animasi atau video tentang yang lagi viral sekarang itu kan kayak TikTok gitu. Jadi kita bisa menyalurkan informasi kita melalui video-video yang telah kita buat gitu. Yang ketiga adalah gambar-gambar yang mencontohkan bahayanya narkoba, yaitu seperti gambar-gambar animasi, seperti graffiti gitu yang ada suka kita lihat di jalanan gitu ya, yang suka seperti say no to drugs, seperti itu. Nah, yang kelima, menyampaikan informasi tentang bahayanya narkoba bagi kesehatan kita gitu. Itu sih poin paling penting yang dapat dilakukan mencegah sebelum terjadinya kecanduan narkoba gitu. Gimana sih bahayanya narkoba untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita di masa depan gitu. Yang terakhir ada menolak pemberian dari orang yang tidak kita kenal gitu. Kalau ada orang yang
seperti oh mau cobain ini enggak, ini enak loh, bisa bikin kita tenang atau gitu, itu jangan mau. Jadi gitu kita memberi informasi kepada anak-anak usia dini dan remaja itu melalui hal-hal seperti itu. Dari hal-hal kecil itu bisa bermanfaat untuk di masa depannya. Baik, selanjutnya cara penanganan yang kedua adalah sesudah terjadinya kecanduan narkoba. Biasanya sesudah kecanduan narkoba itu akan diproses oleh secara hukum terlebih dahulu, baru akan melewati proses rehabilitas. Nah, proses rehabilitas itu sendiri terbagi menjadi 3 tahap terlebih dahulu. Yang pertama adalah penjangkauan, yaitu cara penyampaian informasi. Itu suatu cara menciptakan partisipasi dan melayani masyarakat untuk interaksi dengan individu atau kelompok dalam rangka kewujudan satu tujuan tertentu gitu. Nah, yang kedua adalah pengkajian, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien yang terkait dalam pemakaian narkoba tersebut atau kecanduan narkoba, sehingga dapat diperoleh informasi lengkap dari proses pengkajian tersebut. Informasi lengkap itu maksudnya informasi lengkap tentang klien itu seperti apa, sifatnya seperti apa, nanti ditentukan jenis rehabilitasnya yang seperti apa gitu. Yang ketiga adalah proses detoksifikasi, yaitu salah satu tahapan awal proses pemulihan bagi para pecandu narkoba atau penyalahgunaan obat-obatan, dengan memberikan layanan medis seperti pengurangan dosis obat atau pengurangan penggunaan ganja seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah melewati 3 proses awal rehabilitasi tersebut, akan dilanjutkan dengan proses rehabilitasi ke tahap selanjutnya. Yang pertama itu ada rawat jalan, yaitu pengaplikasian pemulihan secara intensif kepada pasien pecandu narkoba. Itu dilakukan dengan cara tidak rawat inap dan dalam waktu jangka yang bertahap dan tepat, seperti itu. Yang kedua, setelah melakukan rawat jalan, pasien melakukan proses tahap ke rawat inap. Nah, di rawat inap ini pengaplikasian metode pemulihannya secara intensif dengan pasien wajib menetap misalkan di RSKO atau di Lido, biasanya seperti itu. Itu berguna untuk menetralisir secara perlahan agar pencandu bebas seperti semula. Seperti yang saya bilang tadi, pecandu narkoba itu tidak bisa dengan langsung berhenti menggunakan narkoba, karena dia harus melakukan banyak proses dan itu bertahap sampai dia benar-benar melepas barang-barang haram tersebut gitu. Jadi menggantinya dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir itu aftercare, yaitu memberikan dukungan bagi mantan pengguna narkoba melalui proses pemulihan dengan baik hingga tahap reintegrasi ke masyarakat dan menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab serta mencegah kekambuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan BK sesuai dengan pecandu narkoba. Yang pertama itu ada layanan konseling individu, di mana layanan konseling individu atau konsultasi perorangan atau KP merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seseorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka mengentaskan masalah pribadi klien. Dalam hal ini, klien dimaksud adalah seorang pecandu narkoba. Layanan ini dilakukan untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien. Melalui layanan ini juga, klien akan dibantu untuk terus berkembang dan berpelihara dari segala bentuk yang dapat menjemuskan kembali kepada masalah yang dialaminya. Dan yang kedua itu ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan. Dan yang kedua ini ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Dan yang ketiga adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan dan rencana yang dikehendaki. Melalui layanan ini, konselor dapat memberikan informasi terkait narkotika. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pesan dari kami, jagalah diri dan orang-orang di sekeliling kita agar terhindar dari narkoba. Salam sehat, anak muda anti narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.